Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, kita ketemu lagi di part yang kedua di sesi kita ke-13 yaitu digital marketing dalam technopreneurship. Nah, kita adalah mata kuliah di Technopreneur 2 Prodi Bisnis Digital Universitas Al Azhar Cilacap. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang apa saja yang ada menjadi komponen-komponen di dalam digital marketing, hal-hal yang terpenting dalam digital marketing seperti traffic, kemudian juga ada leads dan sales ya. Nah, tadi kita sedikit membahas juga tentang digital media trafficnya, kemudian media-medianya apa saja yang bisa mendatangkan traffic untuk perusahaan kita gitu ya, untuk semua pemasang atau pemilik dari akun ataupun digital marketing gitu ya. Nah, ini tadi ada bahasan tentang media, eh, paid media, ada earn media, kemudian on media juga. Tadi teman-teman bisa sekarang kita lebih detail lagi ya tentang apa yang dimaksud dengan paid media, yaitu media berbayar. Pokoknya selama kita ada di ekosistem yang mengeluarkan biaya untuk iklan, nah, membayar, nah itu adalah yang disebut dengan media berbayar. Pokoknya ya apapun yang kita kita ngeluarin duit lah istilahnya kita, kemudian untuk promosinya kita atau untuk membuat toko kita itu banyak pengunjungnya atau banyak trafficnya, ini disebut dengan ekosistem atau paid media. Kemudian next kita lihat di sini. Nah, teman-teman, saya ajak untuk bermain menjodohkan. Ini aja gambar aja ada jodohnya ya. Ada yang masih jomblo nggak di sini? Apa kalian juga mau dijodohin? Nah, sementara belum ada jodoh untuk teman-teman, nanti kita bermain untuk menjodohkan antara gambar dengan keterangan. Oke, di sini kita ada yang disebut dengan PPC atau pay per click. Nah, contohnya seperti apa? Nah, teman-teman tarik garis dari PPC itu ke garis tersebut. Nah, ternyata di sini garisnya bisa dua ya. Nah, karena kenapa? Karena memang dua-duanya ini adalah contoh dari jenis PPC atau pay per click. Ada yang bentuknya itu tertulis tulisan ya. Ini pada saat kita melakukan pencarian Google itu biasanya ada tulisan ad di bagian depannya. Ad titik-titik. Nah, di sini nih. Ad itu mana? Nih loh, ini loh. Ad ad advertising maksudnya atau AdSense yaitu iklan. Nah, ini berupa iklan baris dengan meta deskripsi kalimat persuasif dan meyakinkan user agar tertarik untuk melakukan klik. Nah, tetapi selain melakukan seperti ini pakai tulisan, ada ya juga yang pakainya banner. Jadi orang itu kepo terus ngeklik gitu. Karena memang secara uh, um, ini ya setelah telitian memang kan kalau bentuknya visual atau gambar, kemudian apalagi gambarnya itu menarik banget gitu, biasanya memang orang itu kecenderungan untuk ngeklik itu lebih tinggi daripada cuman tulisan aja. Kadang kalau orang males baca gitu ya. Nah, oke, itu tadi kita sudah menemukan jodohnya antara PPC atau pay per click dari contohnya dan juga ini gambar yang tepat. Kemudian silahkan teman-teman di sini dipilih yang influencer yang mana, yang card, red cardnya yang mana? Bukan red card, tapi red card. Coba yang mana? Gampang lah ya. Oke, yang disebut dengan red card itu atau red card itu apa? Ntar saya bikin ini dulu. Red card itu adalah ini. Contohnya adalah Rahel Fenya ya. Ini dia bikin red. Jadi di sini ini ada IG foto berapa puluh juta, kemudian IG multiple. Nah, ini apa aja untuk bikin reel dia 80 juta, TikTok 60 juta dan lain-lain ya. Ini disebut dengan red.
harganya. Kalau kita mintain tolong sebagai seleb atau orang-orang mau minta tolong dia sebagai influencer yang membahas ataupun menjadi representatif brandnya kita, itu dia mempromosikan brandnya kita, itu ada yang disebut dengan red card. Red itu adalah harga atau perkiraan ya. Card itulah kartu ini. Jadi orang-orang kalau biar nggak bingung kalau mau pakai jasanya dia ataupun jasa orang-orang influencer, maka sudah ada yang menggunakan red card. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sebetulnya mereka punya red card sendiri. Tetapi kalau di sini ini adalah influencer, orang-orang yang sama lah. Ini sama juga sama Rahel V-nya, bahkan udah lebih terkenal ya. Ini adalah seleb-seleb, ada yang terdiri dari orang biasa yang menjadi selebritas, ada juga yang memang tadinya artis, kemudian banyak ditonton. Nah, ini bisa dijadikan influencer atau selebgram atau orang yang bisa kita sewa jasanya untuk mempromosikan produk ataupun perusahaan kita. Nah, di sini kita lihat ada paid, ada juga own media. Kalau kita media milik kita sendiri, yaitu para pebisnis mulai bikin konten, ditaruh di websitenya masing-masing, kemudian bikin ebook gratis dan lain-lain. Ini adalah own media ya. Ini kita main lagi menjodohkan. Yang manakah yang dimaksud dengan konten? Ayo, yang mana? Ini, atau ini? Yang manakah yang dimaksud dengan ebook? Yang manakah yang dimaksud dengan website dan media sosial? Yuk, yang mana? Silahkan. Ini adalah on media. Contoh dari on media. On media kita. Media milik kita sendiri. Ya, silahkan. Ada yang bisa? Ya, konten adalah yang ini. Salah satu contoh bentuk konten. Yes, good. Kemudian yang ebook mana? Oh, ini nih, ebook premium untuk bisnis. Ya, ini contohnya untuk ebook. Betul ya. Lanjut kemudian yang website. Yang mana? Ini atau ini yang website? Ya, ini adalah contoh dari website. Nah, seperti itu. Ini adalah media on. On ya, kita yang memiliki media itu. Kemudian media sosial yang mana? Itu bisnis digital, itu media sosialnya bisnis digital. Nih, seperti ini ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, udah ketemu jodohnya masing-masing. Lanjut nih. Jodohnya siapa lagi yang belum ketemu? Oke, kita lanjut dulu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada earn media. Earn and media itu adalah expose media cuma-cuma. Jadi ada yang ya itu tadi, ada seseorang baik grup ataupun seseorang yang memang sudah terkenal ataupun tidak terkenal, tapi dia itu tidak kita bayar untuk menyebut-nyebut atau mengekspos tentang kita gitu. Jadi bikin orang-orang pada kepo gitu. Itu bisa berbayar, bisa kalau di sini judulnya ada earn media adalah expose media cuma-cuma. Jadi gratisan kita dapat gitu. Ini contohnya mungkin. Nah, biasanya sih kalau kalau seleb-seleb tertentu kan kita sewa ya, kita jasa paid promo, kita beli jasanya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin memang mereka dengan senang hati gitu mempromosikan. Nah, di sini kita bermain lagi dengan jodohkanlah pasangan di bawah ini. Eh, ada yang bisa? Pasti bisa dong ya. Coba kita baca ya. Review produk di marketplace. Jadi yang mana? Kemudian review negatif itu yang mana? Kemudian review produk di blog dan juga review produk, contoh di sini produk parfum lah contoh. Ada yang bisa balas? Bisa balas, bisa menjawab? Oke, ya yang ini ya, review produk di marketplace. Ini di Tokopedia nih. Ya. Dan seperti ini nanti ada ulasannya, kasih bintang berapa, terus dikasih tulisan apa, dikasih fotonya biasanya. Nah, ini adalah produknya gitu. Ini adalah review produk di marketplace. Review negatif yang mana?
Nih yang jempolnya ke bawah. Ini jangan sampai perusahaan kita dapat reviewan yang negatif. Apalagi kalau benar-benar ada bukti bahwa kita itu pelayanannya buruk. Waduh, itu bisa menghancurkan reputasi kita. Orang jadi nggak mau beli deh gitu. Kemudian review produk di blog. Ini seperti ini, ada orang punya blog, kemudian dia mencantumkan salah satu mm, apa dan berita atau artikel yang menyebut-nyebut kita gitu karena nggak sengaja mungkin di sini ada dia bikin informasi tentang 18 blog kecantikan yang berisi review produk kosmetik. Nah, di sini dia menyebutkan nama kosmetiknya. Nah, kebetulan kita yang menjadi produsen kosmetik itu kan nggak sengaja kita disebut-sebut tuh di situ. Jadi orang kan mungkin kepo. Nah, kalau ada yang sampai mencari informasi tentang kita gara-gara kita disebut-sebut oleh orang lain atau oleh media lain atau pihak-pihak tertentu secara gratis berarti itu masih kategorinya adalah eh, earn ya yang tidak berbayar gratisan. Jadi ini review produk parfum ini adalah contohnya yaitu di sini. Ya. Contoh dari review produk parfum. Oke teman-teman gitu ya. Bisa kan lah ya gitu. Ini adalah contoh-contoh yang mana media-media yang digunakan untuk mendatangkan traffic pada eh, digital business atau pemasaran digital. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.